Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita Renungan Malam di 27 Juni 2020 di Sobat Kristiani TV. Sobat Kristiani, renungan kita pada malam hari ini yaitu dari firman Tuhan Injil Lukas pasal 17 dari ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dan ini adalah lanjutan dari ayat renungan semalam 26 Juni Jumat 2020. Dan demikian dituliskan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 dipesankan tentang penyesat dan senjata untuk menghadapi penyesat itu adalah iman yang kokoh, iman yang kuat. Dan di dalam iman juga orang percaya dapat melakukan banyak hal. Termasuk juga salah satunya adalah memaafkan orang lain. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat renungan kita, ayat 7 sampai dengan ayat 10. Itu tentang tuan dan hamba. Banyak pengajaran tentang tuan dan hamba, tetapi secara khusus dalam ayat renungan kita ini adalah menyangkut tugas masing-masing, melakukan tugas masing-masing. Sebagai hamba ia memiliki tugas dan kewajiban. Tentu juga sebagai tuan memiliki tugas dan kewajiban. Lalu di sini dikatakan jika hamba melakukan tugasnya, ia tidak mengharapkan terima kasih daripada tuannya. Sebab itu adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Apa hubungannya dengan iman yang kokoh? Apa hubungannya dengan ayat 1 sampai dengan ayat 6? Hubungannya adalah bila kita telah mampu melakukan banyak hal di dalam iman, tetaplah rendah hati. Kenapa? Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Tidak. Sebab hamba itu telah melakukan tugasnya. Adalah tanggung jawabnya. Maka dilanjutkan dengan ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Pengajaran ini menjauhkan para murid atau para pendengar Yesus dari sikap kesombongan. Ataupun yang sering kita sebut dengan kesombongan rohani. Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sering tergoda dengan istilah itu. Sering tergoda dengan kesombongan rohani. Merasa ia telah melakukan banyak hal. Manusia selalu ingin dipuji. Senjata yang paling ampuh menghancurkan manusia bisa jadi adalah pujian. Oleh sebab itu diajarkan kepada kita, tetaplah melakukannya sesuai dengan tugasmu. Dan jangan menganggapnya suatu hal yang pantas dibanggakan atas orang lain. Engkau mampu melakukannya justru karena engkau dimampukan oleh Kristus. Justru karena engkau memiliki iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada sesuatu hal yang membuat engkau harus membanggakan diri atas orang lain. Saya sebutkan tadi bahwa pujian adalah salah satu senjata yang ampuh untuk menghancurkan manusia.
Saya punya cerita, suatu saat seorang dosen membangunkan beberapa mahasiswa yang tidak ikut kuliah di jam perkuliahan di asrama. Lalu dibariskan sekitar 6 mahasiswa. Dosen ini marah besar. Lalu dalam petikan perkataannya dia mengatakan, setelah panjang dia ceramah, dia mengatakan, kalian semua tidak pantas jadi mahasiswa. Bangun jam 9, perkuliahan jam 8, dan lain-lainnya. Banyak ceramah yang ia sampaikan. Intinya, dengan tegas ia mengatakan, kalian tidak cocok mahasiswa. Tetapi tiba-tiba, seorang mahasiswa itu nyeletuk ataupun menjawab, Bapak juga nggak cocok jadi dosen. Seketika itu, wajah dosen itu menjadi merah. Ingin marah. Nampak bahwa dia akan segera meledak. Tetapi beberapa detik kemudian mahasiswa tadi berkata, Bapak cocoknya jadi menteri. Dan seketika itu juga sikap Bapak dosen itu berubah. Dan langsung mengatakan, ya sudah, ayo cepat mandi. Mungkin masih bisa dilanjutkan kuliah walaupun terlambat. Lihat betapa pujian mampu mengubah seseorang. Karena manusia itu ingin pujian. Lalu dalam renungan kita ini disampaikan, tetaplah katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Mengapa disebut tidak berguna? Karena kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun oleh diri kita sendiri. Bagi kita yang terlibat dalam pelayanan, baik pelayanan di gereja atau pelayanan masyarakat, pelayanan dimanapun, katakanlah ini tugasku. Dan merasa bersyukurlah mempunyai kesempatan melakukannya. Sebab jika engkau tidak melakukannya, orang lain juga akan melakukannya. Maka jika engkau terlibat dalam pekerjaan yang luar biasa, terlibat dalam pelayanan, engkau harus bersyukur karena engkau diberi kesempatan untuk melayani. Melayani itu pekerjaan terhormat, saudara. Karena dengan melayani, kita akan mengekang keakuan kita. Dan mematikan ego kita untuk memberi yang terbaik bagi orang lain. Hanya orang-orang yang mampu menguasai dirinya yang dapat melayani dengan baik. Nah, sekali lagi, kita masing-masing punya tugas. Tugas kita adalah melakukan kebaikan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang digambarkan juga sebagai Tuhan di sini, Ia juga telah melakukan tugasnya. Ia telah melepaskan kita. Ia telah membebaskan kita. Ia telah menyelamatkan kita, bahkan dengan nyawanya sendiri. Jika kita telah melakukan banyak perkara dalam iman, melakukan banyak pelayanan dalam iman, ingat, jangan tergoda oleh pujian. Ingat, tetap dalam kesederhanaan, tetap dalam kerendahan hati. Jauhkanlah keinginan untuk menerima pujian dari sesama ataupun dari orang lain. Amin.